yang pasukan nyinyir-nyinyir yang ngatain aku sok paling jurnal. Alhamdulillah gua ngebacotnya pakai jurnal, nggak kayak lu pada ya cuma bacot-bacot doang. Jadi guys, sebenarnya gampang banget kalau kalian mau baca-baca tentang bahayanya cat food. Itu ada, tinggal cari, diketik danger in cat food PDF journal di Google Scholar, ada di mana-mana ada. Elsevier, Taylor and Francis segala macem. Tapi kan mumet banget gitu loh. Nah, daripada orang-orang dibikin mumet, ya kan, aku tuh berusaha menyederhanakan. Kalian bisa pakai chat GPT, bisa tanya chat GPT, apa ini bahayanya makanan kucing, pasti keluar semua. Dan itu baru awal ya, baru awal. Nah, di sini aku tunjukin ya, ini ada di Google Scholar, itu ada beberapa jurnal PDF yang membahas tentang bahayanya cat food. Mycotoxins and the pet food industry, toxicological evidence and risk assessments, dry foods and risk of disease in cats, risk of foodborne illness from pet food, assessing pet owners' knowledge, behavior, and risk perception, individual and combined contamination of the toxic metals in commercial cat and dog food, identification and characterization of toxicity of contaminants in pet food leading to an outbreak of renal toxicity in cats and dogs. Renal itu berhubungan dengan ginjal. Clinical pathologic, histologic, and toxicologic findings in 70 cats inadvertently exposed to pet food contaminated with melamine and cyanuric acid. Pet food safety, sodiums in pet foods, raw pet food as a risk factor for shedding of extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae in household cats. Nah, mampus nggak? Pet food recalls and pet food contaminants in small animals. Analysis of survey database of pet food induced poisoning in North America. Mau lagi, banyak lagi ya, banyak ini tuh. Mau apa? Tinggal cari di internet, yang penting mau baca dan bisa bahasa Inggris. Kalau aku, bacaan aku ya aku bahasa Inggris ya guys, karena aku bisa bahasa Inggris ya kan. Jadi tinggal mau baca yang mana, pet food recalls and pet food contaminants in small animals. Nah ini kayaknya menarik nih. Kenapa ini sampai di recall? Di recall tuh artinya ditarik dari pasaran ya. Kita tinggal pencet aja nih, mau baca kan. Yaudah kita tinggal baca apa nih kesimpulannya. Pet food recalls and pet food contaminants in small animals dari Karen Bishop, veterinary clinic, small animal practice, itu ada itunya ya, kodenya ya. Oke. Ini ada laporan keracunan ya. Satu insiden kontaminasi terjadi melalui tindakan mikrobial, mixing error or intentional adulteration. Walaupun ini ini bisa merusak hewan kita ya, menghancurkan keuangan dan perasaan si ownernya. Nah ini nggak seru yang lain. Nah ini ngebahas raw food ya. Ini terlalu teknis, nanti gua pusing. Oh iyalah, ini kan harus mengurangin garam. Kita kan bikin real food nggak pakai garam. Apalagi coba. Nih, jadi memang cat food itu banyak kan terkontaminasi sama melamin, dan paling banyak tuh timbal logam berat kayak gitu ya. Itu yang paling sering aku baca. Nah, ini kasusnya Tia, menimpa Tia nih. Dia salah satu follower aku. Ini dia tujuannya untuk mendokumentasikan klinikal patologi, histologi, dan toksikologi di kucing yang terekspos dengan makanan kucing yang terkontaminasi dengan melamin dan cyanuric acid. Desainnya itu case series, jadi dia mempelajari kasus-kasus yang mana di tahun 2007 itu ada penarikan makanan kucing besar-besaran kan. Dia nyelidikin ini.
Nah ini seru guys, ini animalsnya 70 kucing dari satu cattery yang diberi makanan kucing yang terkontaminasi yang terjadi di tahun 2007 Maret ya, ditarik tuh produk-produknya. Yang proseduresnya dia ya disebutin prosedurnya apa-apa, dia pakai analisa toksikologi itu apa, tes racun ya, itu direkam semua, itu prosedur itu namanya metode penelitiannya. Nah resultsnya hasilnya apa? Oh ternyata tanda-tanda klinis ditemukan di 43 kucing termasuk inappetence. Inappetence itu artinya nggak nafsu makan ya guys. Vomiting itu, muntah-muntah, polyuria, polydipsia, dan letargi. Letargi itu lesu. Nah, azotemia ditemukan di 38 dari 68 kucing, itu ada azotemianya 38. Dengan analisa biochemical serum yang dilakukan pada 7 dari 11 hari setelah konsumsi makanan yang terkontaminasi tersebut. Satu kucing mati dan 13 lainnya akhirnya di euthanize. Euthanize itu artinya disuntik mati. Ih kasihannya ya Allah. Pemeriksaan histologi pada spesimen ginjal menemukan 13 yang ini ya, 13 kucing ini ya, ditemukan adanya kristalluria intratubular, artinya ada kristalnya ya, jadi kayak gitu loh, efeknya kayak flu TB gitu. Tubular necrosis with regeneration and subscleral perispecular inflammation characterized by. Nah kan bingung kan kalau kalian baca sendiri kayak gini, mendingan sama aku aja udah langsung dipermudah. Lo intinya begini-begini, kalau ini kan istilahnya teknis banget gitu loh. Nah intinya si sampel kucing makanan itu terbuka bahwa memang ada kandungan melamin dan cyanuric acid yang menyebabkan kerusakan pada pokoknya ada masalah pada ginjal, pipisnya, dan muntah-muntah. Nah, jadi dia kesimpulannya apa coba dari penelitian dia ini, bahwa makanan hewan yang terkontaminasi dengan melamin dan cyanuric acid itu abnormalitis patologi dan klinikal yang paling konsisten ditemukan itu berhubungan dengan urinary tract, artinya apa? Saluran kemih, yang tempat pipis itulah pokoknya. Nah, terus terutama di bagian tubular necrosis dan kristalluria. Jadi mengakibatkan kristal pada saluran kemih kucing. Makanya ini kayak flu TB. Jadi akhirnya mati kucing-kucingnya. Makanya tahun 2007 itu ada penarikan besar-besaran. Nah, penarikan besar-besaran itu diteliti oleh si peneliti ini gitu. Nah, ternyata ditemukanlah yang paling gawat itu apa hasilnya. Nah, itu. Makanya kan kalau mau baca kayak gini itu nggak semua orang bisa nomor 1 kan. Nah, ini apalagi nih. Dan udah gitu istilah-istilahnya kan sangat teknis. Identification and characterization. Nah, ini ada outbreak itu artinya ada kasus besar-besaran keracunan di ginjal pada kucing dan anjing. Ini tahun 2008. Nah ini sama kasusnya, dia meneliti juga penarikan makanan hewan besar-besaran di tahun 2007 di Amerika Utara di musim semi di 2007. Nah observasi klinisnya itu ada kegagalan ginjal yang akut pada kucing dan anjing yang diasosiasikan atau yang dihubungkan dengan konsumsi makanan hewan yang basah yang diproduksi oleh pabrik yang yang massal produksinya. Jadi large number of companies ya. Jadi dia sebenarnya ini adalah salah satu produsen makanan hewan terbesar di dunia sebenarnya. Nah, makanan yang terdampak itu mengandung wheat gluten yang berasal dari Cina. Ini mirip banget saya kayak
kayak penelitinya Du yang orang Cina yang kemarin aku share. Pet food and gluten were analyzed for contaminants using several configurations of high performance liquid Nah ini dia nyeritain tentang dia pakai penelitiannya pakai apa. Dia bilang pakai HPLC. Nah itu istilahnya ya, dia pakai mass spectrometry. Itu cara dia ngukur penelitiannya dia itu. Dia yang mengungkap adanya compounds itu zat lah ya, semacam zat namanya triazine, yang sebenarnya merupakan melamin dan cyanuric acid dengan konsentrasi rendah amelin, dan sebagainya macamnya. Nah, melamin dan cyanuric acidnya sudah dites dan have been tested and do not produce acute renal toxicity, tidak menyebabkan keracunan ginjal yang akut. Dari triazine ini dia punya solubility, artinya daya dia soluble itu kayak dia bisa mencair, menggabung gitu loh. Itu dia punya tingkat solubility-nya rendah. Juga cyanuric melamin compound-nya juga begitu. Pathological evaluation nah ini dia. Evaluasi patologi pada kucing dan anjing yang sudah meninggal dari gagal ginjal yang akut itu menunjukkan adanya kristal di tubulus itu di ginjalnya. Nah, kami hipotesisnya dia adalah kristal-kristal tersebut terbuat karena adanya triazine yang tidak bisa mudah mencair itu loh, tidak bisa mudah soluble tuh. Susah ya ngomong Indonesianya gimana ya, soluble tuh dia tuh kayak bisa bergabung sama zat lain, nah kayak gitu lah. Melamine cyanuric acid complex or a combination. Nah ini ada tikus yang diberi 100 mg per kilogram amelin dan amylide. Kemudian ada campuran dari melamin dan cyanuric acid 400 mg per kilo per day, or a mixture of all four compounds. Jadi ada yang dikasih cuman amelin sama amylide doang, ada yang dicampur sama melamin sama cyanuric acid, ada yang dicampur dengan 4 jenis zat tersebut. Nah, ternyata ditemukan tidak ada efek ke ginjal dari amelin sama amylide, tapi campuran dari the mixture, tapi campuran ini menyebabkan adanya kerusakan ginjal yang signifikan dan ada kristal-kristalnya. Nah, sedangkan yang metode HPLC-MS itu yang tadi itu ya, ini mengkonfirmasi adanya melamin dan cyanuric acid di ginjal. Nah, ini dia pakai infrared microspectroscopy on individual crystals from rat or cat donated material from a veterinary clinic. Jadi dia dapat donasi kristal-kristal dari tikus dan kucing dari klinik hewan ya, mengkonfirmasi bahwa ada kokristal dan melamin cyanuric acid itu ada ternyata di ginjal korban-korban ini. Nah, crystals from contaminated gluten produce comparable spectra. This result establish the causal link. Nah, ini hasil penelitian ini membuat kayak meyakinkan adanya hubungan kausal, hubungan sebab akibat sebenarnya itu antara gluten yang terkontaminasi dan efek buruk, dan memberikan penjelasan mekanis bagaimana dua zat tersebut mengakibatkan efek buruk ya kalau dikombinasikan, yaitu membuat atau membentuk jadi dua zat itu tuh bisa ngebentuk kayak kristal gitu loh, di bagian ginjal tuh ada kristal-kristalnya gitu loh, yang mengakibatkan adanya blockage itu kayak
kayak ketutup gitu loh, kayak keblokir, kayak mampet. Nah, bahasa Indonesia mampet. Ada ya, jadi si kucing itu nggak bisa pipis, mampet, dia ada blockage. Dan degeneration, jadi ada penurunan penurunan ininya, ada degenerasinya. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau kalau kalian baca langsung ke jurnal-jurnal kayak gini ya, kenapa aku nggak mau bagiin semua, karena bahasanya terlalu teknis ya. Tapi intinya aja kita ambil, oh ternyata makanan hewan yang ditarik di 2007 itu memang mengakibatkan kerusakan ginjal pada kucing gitu loh. Dengan kombinasi dua zat itu, melamin sama cyanuric acid, itu membuat si saluran ginjal pada kucing itu mengalami mampet atau blockage. Nah, udah jelas kan? Jadi kalau mau katain aku sok-sok jurnal ya nggak apa-apa, emang aku bisa baca-baca jurnal. Nah ini 2025. Nah ini yang Jae-Young Do itu ya, yang katanya oh itu nggak terindeks Scopus. Ngapain juga Scopus, yang penting kan intinya isi penelitiannya. Kalian dikasih link Scopus juga nggak ada yang baca kok, gue yakin. Yang sok-sok songong-songong kemarin, sombong-sombong banget tuh makhluk-makhluk itu. Lalu juga nggak bisa bahasa Inggris. Kadang belum tentu loh semua orang bisa baca penelitian. Individual and combined contamination of the toxic metals in commercial cat and food. Nih bayangin ya, ada kontaminasi racun, logam beracun pada makanan anjing dan kucing. Tahun berapa ditelitinya? Tahun 2025. Berarti ini kasus paling baru. Jadi memang kalau orang peneliti itu dia akan mengambil jurnal-jurnal terbaru yang lama-lama nggak dipakai. Tapi kalau kita cuma share informasi, mau lama mau apa, selama itu signifikan nggak masalah guys. Karena kan CASME ini bukan untuk disertasi atau tesis. Ini kan kita cuma sekedar share pengetahuan umum aja. Jadi yang bilang kemarin, oh harus indeks Scopus nih, kan gue bukan bikin disertasi, bukan bikin tesis, kan cuma share informasi. Jadi yang penting yang dilihat itu adalah informasinya gitu loh. Tuh kan dari situ kelihatan kan kalian begonya gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Jurnal-jurnal ini untuk apa, digunakan untuk apa gitu loh. Kayak ResearchGate, cuma ResearchGate, ya ilaha illallah. Itulah ya, kadang memang lah ya, orang Indonesia ini aneh-aneh banget memang gitu loh. Ini kan kita cuma share isi penelitiannya, kita bukan lagi bikin disertasi guys. Nah sekarang kalau aku kasih nih, mau berapa? 50 link jurnal Scopus, Index, ResearchGate, Elsevier, Taylor and Francis. Kalian mau baca enggak? Gitu nih, kayak gini aja bacanya, bisa nggak kalian ngertiin ini gimana maksudnya? Nah ternyata ini ada akumulasi jangka panjang dari racun logam di dalam makanan yang membuat resiko kesehatan yang sangat signifikan kepada hewan peliharaan ya. Ada kepedulian yang makin kuat di antara orang-orang berhubungan dengan kontaminasi logam berat di makanan kucing ya. Untuk menginvestigasi adanya racun logam ini di makanan hewan di Cina, kami mengumpulkan 93 kucing import dan anjing dia mengumpulkan 93 makanan anjing dan kucing yang dari import, dari yang tersedia di pasar-pasar di Cina yang diproduksi tahun 2021 sampai 2022, meliputi 45 kucing dan 48 makanan anjing, and determine dan menentukan konsentrasi dari nih logam berat semua nih yang disebutin: lead, cadmium, chromium, mercury, arsenic. Itu logam berbahaya semua ya guys. Manusia juga mampus kalau makan itu, bisa kanker juga. Nah konsentrasi Pb, Cd dan Jr ditentukan melalui ini dia pakai alat spektrometri absorpsi atomic flame dengan Hg dan As were quantified by. Menentukan Hg dan As ini dia menggunakan spektrometri fluorescence atomic. Nah paling banyak dari sampel itu ternyata terkontaminasi dengan Cr dan As. Cr itu chromium, As itu arsenik ya, yang ditemukan di seluruh sampel. Bayangin, di seluruh sampel ketemu tuh chromium sama arsenik ya, semua sampel ada. Diikuti oleh merkuri yang ditemukan di 91 sampel. Kan dia menggunakan 93 sampel. Berarti kalau 91 sampel, berarti hampir semua tuh kacau balau semua nih, berbahaya semua ya. 93 dia neliti makanan kucing ini.
Nah, di dalam makanan kucing, kromium dan arsenik paling banyak ditemukan, ya. Sedangkan kromium dan merkuri ditemukan di semua makanan anjing, ya. PB itu lead itu timbal. Timbal tidak ditemukan di makanan kalengan. Nah, tapi baik makanan kucing dan anjing kalengan menunjukkan adanya tingkat kontaminasi yang relatif tinggi di CR, AS dan HG. Nah, berarti ada semua lah intinya kan masalah logam berbahaya ini kan. Nah ini nih, kalian dengerin nih. Kromium, merkuri, dan arsenik, ya, merupakan level kontaminasi tertinggi di makanan kering, dry food. Lihat, CRHD and AS had the highest contamination levels in dry food. Kontaminasi levelnya paling tinggi di mana? Catat guys, di dry food, ya. Jadi tinggi banget itu. Beberapa sampel bahkan melampaui batas yang sudah ditentukan oleh Badan Standar Higienis untuk Makanan Hewan di Cina. Ya, ini bahkan melebihi batas terkait timbal dan kromium. Sementara logam beracun lainnya masih bisa di dalam level yang ya bisa ditolerir lah, di acceptable limits, masih bisa dimaklumi, masih bisa diterima. Makanan kucing, however, makanan kaleng, canned food itu makanan kaleng, tetapi memenuhi semua peraturan tentang batas metal beracun. Nah, jadi maksudnya nggak melampaui batas yang ditentukan lah, jadi masih aman. Across all types of pet food. Nah, dari seluruh makanan hewan, tiga racun logam berbahaya, kromium, merkuri, dan arsenik adalah kontaminan atau racun yang paling banyak ditemui. The most prevalent combined contaminants, artinya kontaminan itu racunnya yang paling sering ditemuin, paling sering ada gitulah. Analysis of the acute hazard index AHI values showed that both cats and dogs. Nah, ini serem. Jadi menggunakan analisa AHI itu yang mengukur indeks bahayanya sebuah makanan itu menunjukkan bahwa kucing dan anjing menghadapi potensi resiko diet terhadap semua logam beracun yang diselidiki, with chromium, dengan kromium yang paling memiliki resiko paling tinggi, diikuti oleh timbal dan arsenik. Jadi kromium itu paling tinggi, ternyata logam berat yang paling tinggi, yang paling banyak ditemuin di makanan hewan. Nah, akibatnya apa? Karena makanan hewan ini terkontaminasi logam beracun, jadi hewan-hewan peliharaan itu menghadapi resiko yang sangat besar. Jadi bisa mengganggu kesehatan hewan-hewan peliharaan kalau terus-menerus terekspos dengan logam berat yang berbagai macam ini. Nah, itulah kesimpulannya nih. Jia Yongdu yang aku kemarin ini, nah aku ketemu nih ininya. Ya. Nah, udah cukup lah. Oke. Ya emang kalau mau bilang aku sok jurnal, ya emang aku pakai jurnal kan, gua nggak pakai koran.